Saya bilang gini, yang menerima Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanyalah orang-orang yang rendah hati. Yang tinggi hati akan tolak. Jadi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia adalah orang-orang yang rendah hati. Saya takut kalau rendah hati waktu terima Yesus, tapi setelah terima Yesus baru jadi tinggi hati. Nah, itu celaka itu. Iya kan? Dia datang pada Tuhan dan dia sujud di kaki Tuhan. Tuhan, jika Engkau mau. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat sembuhkan saya. Bayangkan kalau Tuhan bilang begini, oke, saya mau tunggu ya beberapa waktu ya. Kira-kira dia masih mau berdiri di situ. Bisa jadi dia masih berdiri. Ketika dia datang pada Tuhan, dia sujud, menyembah kepada Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Lalu Tuhan bilang padanya, mau saya. Tunggu ya. Kalau bisa minggu depan kamu balik lagi, ya, saya sembuhkan. Tapi kalau saya belum lagi sibuk, 2 minggu kamu balik lagi. Ya. Tapi kalau saya ada di Galilea, ya kamu 3 minggu balik lagi. Boleh? Kira-kira orang itu mau bilang apa? Kalau dia mau sembuh dan dia percaya Tuhan itu bisa sembuhkan, dia akan bilang, nggak apa-apa Tuhan, mau tahun depan sekalipun, mau bulan Januari nanti kalau saya balik lagi ke Amerika, nggak apa-apa Tuhan. Belum sekarang juga nggak apa-apa, nanti juga nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Kalau Tuhan mau. Ada yang berdoa seperti itu pada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan sembuhkan saya. Kapanpun yang Tuhan mau. Waktu Tuhan saja. Karena saya jago sekali Tuhan kalau nyanyi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Karena kalau nyanyi lagu itu air mata saya jatuh Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Boleh sembuhkan sekarang, boleh nanti. Kalau Tuhan mau, terserah. Ini masalah berat Tuhan. Mau bayar ini belum ada, ini belum ada. Tapi kalau Tuhan mau, terserah Tuhan. Tuhan saja. Ada yang begitu nggak berdoa. Jangan sampai bilang menggunakan kata Tuhan, tapi Tuhan. Jangan sampai bilang Tuhan, tapi yang di hatinya bilang Tuhan. Jangan sampai ada orang yang bilang, Tuhan, hamba minta tolong. Tapi Tuhan, sekarang. Itu orang paling durhaka. Dia bilang Tuhan, tapi maunya dia yang jadi Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang kalau berdoa Tuhan ini masalah. Bereskan Tuhan, apa yang kurang yang saya lakukan? Bukankah saya sudah begini. Orang kusta ini terbalik, saudara. Dia bilang, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Lagi ada masalah sekarang? Oh, itu paling banyak banget kalau ditanya. Coba kalau ditanya, saudara masih punya masalah, semua akan begini. Oh, bagus sekali, sopan dan teratur. Berat masalah saudara? Sudah berdoa? Sudah dijawab Tuhan? Sudah jawab Tuhan? Nggak tahu tuh Tuhan itu. Ada kan? Enggak kali. Apa sih saya kurang pas ini? Senin saya berdoa pagi-pagi, Selasa. Sampai Minggu saya datang gereja, duluan saya datang. Belum buka gereja saya udah masuk. Belum buka udah masuk ya. Tapi kok kenapa ya Tuhan kok kayak nggak dengar ya? Sony banget itu. Saya banget itu. Ya. Saudara banget. Tapi hari ini kita ditegur pelan sekali sama orang kusta ini. Dia bukan pengkhotbah, dia tidak berdiri di mimbar ini, tapi dia ditulis oleh Matius di sini. Dia ditulis oleh Markus, ditulis oleh Lukas, atas ilham Roh Kudus ditulis karena orang itu bilang, jika Tuhan mau. Tuhan, kalau Tuhan mau, engkau akan lakukan ini. Dan saya akan sabar menunggu sampai waktu Tuhan tiba. Sakit sekali Tuhan. Sangat sakit. Pergumulan ini sangat berat. Karena kita kalau bicara pergumulan, paling berat. Coba kalau bilang begini, aduh Pak, saya bergumul sudah 18 tahun, baru 18, saya 19. Aduh Pak, saya sudah 19 tahun, ya ampun baru 19, saya menikah dari tahun 90, coba itu.
Waduh, kamu kira gampang. Iya kan? Makanya yang paling banyak pergumulan itu orang-orang tua kasihan itu, yang di atas 60. Itu kalau saya lihat muka mereka kasihan, karena berat pergumulan mereka. Dia pikir dirinya sendiri, istrinya, suaminya, anaknya, menantunya, cucunya. Banyak kan? Yang muda-muda baru masalah dikit, anak belum ada, menikah belum, atau anak baru 1, baru 2, baru 5, baru 7. Sudah berat sekali hidupnya. Jalan doa. Bagaimana ini Pak Sony? Menurut Pak Sony, Tuhan dengar nggak doa saya? Saya langsung bilang, enggak. Kok Tuhan nggak dengar? Emang saya Tuhan. Tanya ke Tuhan lah, orang tanya ke saya. Bilang ke Tuhan, tanya ke saya. Pernah nggak orang bodoh kayak begitu? Pernah lihat nggak? Ada kan orang bodoh begitu kan? Dia berdoa pada Tuhan ke sana, itu dia tanya pada saya. Pas ini kira-kira Tuhan dengar? Lo muter kepala, menghadap sana. Ya kan? Tanya ke Tuhan, Tuhan dengar nggak? Lalu Tuhan nggak jawab. Dia bilang, itu kan nggak dengar. Dia nggak jawab. Kalau saya Tuhan, kamu Tuhan apa saya yang Tuhan sebenarnya sih? Yang Tuhan ini siapa sih sebenarnya? Kamu atau saya? Kamu bilang saya Tuhan, tapi kamu ngatur saya. Yang Tuhan kamu apa saya? Udah ganti Anda. Kamu jadi Tuhan, saya jadi kamu. Mau? Boleh Tuhan. Saya nggak bisa jadi Tuhan. Nah, lalu dia duduk di kursi Tuhan sebagai Tuhan. Baru dia dengar dari sana Ibu Diana bilang, ini Tuhan mau buat kue, berkati ya Tuhan. Itu satu. Ada Ibu di sana, ada Pak Jimmy di sebelah, bukan di situ. Tuhan, saya juga mau buat kue, biar semua laku ya. Sana berdoa, itu baru 2. Yang jadi Tuhan mulai mikir, saya mau jawab yang mana ya? Ada lagi yang di sana, Tuhan, saya kalau boleh sih ini hujan deras dan nggak ada orang bisa jualan, karena saya lagi mau tanam padi di sawah. Nah lo, mau jawab mana? Ada ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang berdoa, lalu dia bilang ke Tuhan, Tuhan gantian. Nggak jadi saya jadi Tuhan. Ya Tuhan aja yang Tuhan, saya ya tetap saya aja, karena pusing ternyata jadi Tuhan. Tapi bukankah ada banyak orang yang menuntut Tuhan? Orang ini cuma bilang pada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Dan Tuhan selalu mau. Dan Tuhan mau adalah saat itu. Hati-hati, saudara. Ada banyak sekali kita berdoa, kita kira Tuhan belum jawab. Padahal Tuhan sudah jawab. Cuma mata kita tidak pada jawaban Tuhan. Mata kita pada tuntutan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dan Tuhan jawab, kita kira Tuhan belum jawab. Karena mata kita tidak tertuju pada jawaban doa yang Tuhan berikan pada kita, tapi pada tuntutan kita. Ya Tuhan, tapi kan baru 1. Kan saya minta 7. Tuhan bilang 1 aja lo belum selesai. Ya kan? Saudara lihat? Orang kusta itu berdiri dan bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau. Dan dia tetap berdiri di situ. Tuhan mau jawab sekarang, silakan jawab. Itu sebabnya tema kita tahun ini, berdirilah teguh di atas Injil kasih karunia. Berdiri terus, saudara. Kita bilang pada Tuhan, belajar dari orang kusta ini. Kita bilang pada Tuhan, Tuhan, saya sakit, saya najis. Tapi tolong datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Tolong datang pada Tuhan dengan sujud menyembah. Jangan tubuh sujud menyembah, hati naik setinggi-tingginya. Ya kan? Datang pada Tuhan dengan kerendahan hati dan bilang pada Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Karena keputusan itu ada di tangan Tuhan. Jangan dirubah, saudara. Jangan kita jadi Tuhan, Tuhan jadi kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Tuhan sembuhkan saya. Tapi satu yang penting saya mau ingatkan lagi seperti yang tadi. Yang paling penting adalah mintalah pada Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau sudah mati dan bangkit untuk saya. Saya percaya Tuhan. Jika Tuhan mau selamatkan saya, Tuhan bilang pada saudara, hari ini jika aku berkenan, aku akan menyelamatkan engkau. Masih ingat yang di kayu salib? Sama-sama dengan Tuhan? Ketika dia bilang, Tuhan, kalau engkau datang, ingatlah aku. Tuhan tidak bilang nanti. Tuhan bilang, hari ini engkau bersama-sama aku di kapan? Hari ini. Datanglah pada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan tidak rugi, saudara, kalau kita bilang pada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau. Boleh belajar itu sepanjang minggu ini?
Berdoa dan bilang pada Tuhan, kalau Tuhan mau, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Itulah ciri daripada orang-orang yang beriman. Jika Tuhan mau, taruh di otak sekarang mulai hari ini. Dikatakan berulang-ulang, Tuhan, jika Tuhan mau. Tuhan, jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau. Dan tahu apa yang Tuhan bilang? Aku mau. Masih ada dua yang akan kita bahas. Tentang orang banyak dan tentang Tuhan. Hari ini, belajar dari orang kusta itu ketika bilang, jika Tuhan mau. Dan berdirilah terus menanti jawaban Tuhan. Karena Tuhan akan katakan, aku mau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak dapat menyampaikannya secara sempurna, tetapi Engkau akan menjelaskannya kepada kami, karena kami adalah milik. Terima kasih untuk kasih sayang yang luar biasa